Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia. Jumpa lagi di video tutorial Google Classroom di part 2 dalam rangka pemanfaatan Google Site Education. Pada kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat topik dan penugasan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita kembali masuk ke dalam Google Classroom kita dengan cara mengetik classroom.google.com. Nah, kemudian tampil seperti ini, masukkan akun, silakan masukkan akunnya. Ya, misalnya menggunakan akun G Suite SMK Domajane ini. Kemudian masukkan password. Nah, setelah itu kemudian masuk ke dalam ruangan ya. Kelas ya, tampilan awal kelas kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di kelas kita. Nah, sebagaimana di awal Bapak Ibu sekalian, di bagian atas ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat penugasan ya. Oke, tugas. Nah, di bagian sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada buat ya. Kalau bahasa Indonesia buat, kalau bahasa Inggrisnya menggunakan create. Di sini ada tugas, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, kemudian topik. Nah, sebelum Bapak Ibu kita masuk membuat tugas, lebih awal kita dulu membuat topik. Jadi topik ini kita manfaatkan agar lebih ceritanya semacam penataannya lebih bagus ya. Jadi pengelompokan tugas atau materi itu bisa lebih bagus Bapak Ibu sekalian. Oke, saya klik topik. Nah, di dalam susunan classroom saya nanti ini, saya ulangi kembali Bapak Ibu. Saya akan membuat topiknya seperti ini. Ada untuk materi, jadi pengelompokannya saya buat dalam bentuk materi. Kemudian ada penugasan. Kemudian nanti juga ada ulangan harian. Kemudian ada ujian tengah semester ya. Kemudian ada ujian akhir semester. Nah, kalau sekarang itu istilahnya penilaian ya, penilaian tengah semester PTS. Penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Oke. Ini PTS. Lah ini pas. Ya. Nah, kemudian yang paling di bawah saya buat juga satu bagian yang akan menampung semua daftar hadir ya. Jadi saya buat sini daftar hadir. Oke. Jadi ini yang rancangan di bagian tugas kelas ini, seperti nanti topik-topik yang akan saya buat. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk yang ini Bapak Ibu, ini masing-masing tergantung kreativitas kita. Jadi tidak mesti harus menggunakan materi, penugasan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke, saya klik buat topik, kemudian saya ketik materi, tambahkan,
Nah, nanti semua materi-materi kita mulai dari KD1, KD2, KD3 itu akan kita masukkan di sini. Selanjutnya adalah penugasan ya. Topik penugasan. Tambahkan. Kemudian topiknya lagi ulangan harian ya. Ulangan harian. Kemudian penilaian tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester. Kemudian yang terakhir adalah topik ya, buat topik daftar hadir. Oke, tambahkan. Nah, kemudian saya tuh Bapak Ibu, jadi yang paling atas itu adalah materi ya. Jadi untuk menggeser ke atas ini bisa di samping sebelah kanan ada gambar titik 3 ini. Nah, kemudian kita klik naikkan atau up ya. Oke, ini bergerak ke atas. Naikkan. Kalau mau diturunkan juga ada ini, turunkan atau down. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan mouse lebih bagus lagi, tinggal digeser saja Bapak Ibu. Jadi diarahkan ke sini kemudian digeser ke atas. Ya, sampai di bagian awal. Oke, seperti ini. Setelah materi saya masukkan penugasan Bapak Ibu ya. Oke, saya geser ke atas. Oke, penugasan, di bawahnya materi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ulangan harian. Oke. Kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, kemudian daftar hadir paling di bawah. Nah, ini cara membuat topik atau bagian Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat topik mengacu ke KD-nya boleh juga Bapak Ibu ya. Jadi misalnya KD1 nanti dalamnya itu ada materi, ada penugasan, ada ulangan harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester dan daftar hadir. Tetapi saya mulainya seperti ini karena saya ingin mengumpulkan materi, semua materi mulai dari KD1 sampai KD berapapun itu bisa dimasukkan di bagian kelompok materi. Kemudian penugasan 1 terkait dengan KD berapa itu juga dimasukkan di sini. KD1, KD2 dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan ulangan harian itu semua dikelompokkan ke dalam sini. Ulangan harian untuk KD1, KD2 itu masukkan semua di sini. Kemudian penilaian tengah semester pun sama ya untuk KD berapa. Kemudian penilaian akhir semester untuk adik berapa itu dimasukkan semua di dalam sini Bapak Ibu. Termasuk daftar hadir mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu dimasukkan di bagian sini. Di bagian daftar hadir. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu ya terkait dengan bagaimana membuat topik ya atau pengelompokan agar lebih mudah itu. Saya memberikan gambaran seperti misalnya Bapak Ibu membuat manajemen folder, manajemen file. Setiap file-file yang ingin mungkin dikelompokkan ya dibuatkan folder tersendiri. Kemudian semua file itu dimasukkan ke dalam folder itu. Misalnya folder A. Kemudian file yang lain pun mungkin akan dimasukkan ke dalam folder B. Ya modelnya kayak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke sekarang yang pertama dulu kita membuat materi Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya membagikan kode kelas ini kepada siswa misalnya, itu kita lengkapi dulu materi kita. Minimal materi pertemuan pertama Bapak Ibu. Oke, saya klik buat, kemudian pilih materi. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ya di sini klik buat atau create, sini ada materi, ya. Jadi materi kita, misalnya materi 1 KD 3.1. Ya, misalnya Bapak Ibu ya. Apa isinya? Apa KD 31 misalnya? Instalasi sistem operasi jaringan. Nah, deskripsi ya, ini opsional bisa diisi bisa tidak, tapi sebaiknya Bapak Ibu isi ya sebagai penjelas ya. Misalnya berikut terlampir materi KD 3.1 instalasi
sistem operasi jaringan. Silahkan dipelajari dengan baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bagian sini ada tambahkan, ada buat, ya. Nah, klik tambahkan untuk menambah file misalnya. Jadi ini tambahkan misalnya Bapak Ibu punya Google Drive ya. Kalau Google Drive ini berarti mungkin ada file Bapak Ibu yang ada di Google Drive yang akan dibagi. Kalau link, misalnya ada link URL kita yang ada di internet, misalnya ada rujukan materi kita yang ada di portal Rumah Belajar misalnya. Jadi tinggal diambil linknya yang ada di Rumah Belajar, nah, kemudian baru kita masukkan di link ini, ya, dipaste di link ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah dalam bentuk file. Jadi kalau misalnya file ini berarti ada file materi kita yang ada akan kita upload, ya, baik dalam drive saya atau drive bersama. Jadi kita upload misalnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah YouTube. Jadi misalnya ada referensi di file di video YouTube ya, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita memasukkan URL-nya kalau kita sudah tahu URL-nya di mana. Atau misalnya Bapak Ibu belum tahu URL-nya, tinggal dicari di bagian sini. Misalnya video apa? Misalnya instalasi sistem operasi jaringan. Baru kita cari di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ketemu. Misalnya kita ambil apa ya? Misalnya yang ini yang paling atas dulu. Oke. Setelah itu kemudian kita klik tambahkan. Nah, otomatis nanti Bapak Ibu masuk seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ingin mungkin menambahkan materi ya, misalnya dalam bentuk file. Oke. Silakan pilih file dari perangkat Anda. Nah, kemudian kita cari materi kita, apakah dalam bentuk video, atau dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk file dokumen. Saya coba mencari file PowerPoint ya. Contoh ini. Oke, saya klik open. Nah, saya upload ya, klik upload. Ya, ini besarnya 8 mega ini. Satu file. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sedikit memberikan penjelasan terkait dengan Google Site Education. Jadi kalau Google Site for Education itu satu file ini dibatasi sampai 15 tera satu kali upload untuk ukuran satu file. Tapi kalau Google Gmail biasa kalau nggak salah itu hanya maksimal 30 mega saja, 30 megabyte. Jadi kemudian space yang diberikan oleh Google kalau menggunakan Gmail biasa itu hanya 15 giga space ruang kosong yang diberikan ke kita, space hard disk misalnya. Tapi kalau misalnya menggunakan Google Site for Education itu unlimited Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah masuk file PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Misalnya dalam bentuk file dokumen lagi ada, silakan Bapak Ibu ditambahkan saja, atau file PDF ya. Silakan ditambahkan. Pokoknya semua materi-materi yang terkait dengan KD1 ini silakan dimasukkan saja Bapak Ibu. Oke, contoh misalnya saya masukkan lagi file PDF ya, misalnya ini. Oke, open. 14 mega ya, upload. Ini tergantung koneksi jaringan Bapak Ibu sekalian, koneksi internetnya. Karena mengirim file dari laptop kita ke drive Google ya. Nah, oke, sudah selesai masuk Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk di bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan ini. Di sini yang pertama dulu adalah untuk ditujukan kepada siapa materi ini. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki lebih daripada satu kelas dengan materi yang sama materinya, maka kemudian Bapak Ibu bisa tinggal memilih saja semua kelas yang ada yang Bapak Ibu buat seperti ini. Jadi ada 4 kelas.
Jadi cukup sekali membuatnya, kemudian dibagi ke kelas yang lain. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya satu kelas, ya cukup satu kelas saja. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita pilih topiknya. Nah, ini tadi masuk kategori materi ya. Jadi materi 1 KD31 ini adalah masuk kategori materi. Jadi kita pilih materi. Nah, kemudian di bagian sini Bapak Ibu ada posting, ada tanda panah ini. Di sini ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu simpan draft, berarti file ini belum bisa tampil di uh, classroom siswa kita, belum terlihat Bapak Ibu. Kemudian kalau kita jadwalkan, ya kita klik jadwalkan, maka dia akan tampil sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu tentukan di sini. Dalam artian bahwa dia sudah tampil di classroom tetapi belum bisa diakses, ya. Dia masih berbentuk buram, belum aktif itu. Nah, misalnya kita jadwal, sekarang tanggal 20, kita jadwal misalnya besok, baru dia tampil, itu boleh Bapak Ibu. Atau nanti tampil misalnya tanggal hari Senin depan, tanggal 24. Atau aktif ya maksudnya, nanti aktif tanggal 24. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada jadwal jamnya, jam berapa dia tampil. Atau jam berapa dia aktif, ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik jadwalkan. Ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggunakan jadwal. Saya langsung klik posting. Artinya kalau saya klik posting berarti sekarang pun langsung aktif di classroom siswa. Ya. Oke, saya klik posting. Nah, kemudian berikutnya sebelum saya klik posting di bagian sini ada semua siswa. Ini semua siswa kalau misalnya kita ingin semua siswa mendapatkan materi ini. Kalau misalnya orang-orang tertentu, ya misalnya hanya 1, 2, 3 orang saja, nah itu kemudian kita pilih salah satunya, salah tiganya di antara mereka itu. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya untuk semua siswa. Oke. Nah, kemudian saya klik posting. Nah, tadi apa sih maksudnya pemilihan beberapa orang siswa? Itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin diremedial. Jadi kita berikan materi terkait materi remedial. Atau misalnya ada yang perlu akselerasi atau perlu apa ya istilahnya pengayaan buat mereka yang sudah apa ya kemampuan mereka lebih dibandingkan teman-temannya. Jadi bisa kita buatkan satu materi rujukan yang kemudian mereka digabungkan di situ untuk orang-orang tertentu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pemilihan orang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita masukkan tadi, sudah kita memposting, itu langsung otomatis masuk di bagian materi di sini, di kelompok materi Bapak Ibu. Materi 1 KD31. Ya, seperti ini. Nah, di bagian forum Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti akan muncul di siswa, ini beranda forum ya, saya bahasakan beranda. Akan muncul juga pesan bahwa ada satu materi yang diposting, yaitu materi 1 KD31. Bisa langsung diklik di sini, bisa juga langsung masuk di tugas kelas nanti Bapak Ibu mereka. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya coba lagi menambah tugas lagi ya, menambah materi lagi. Saya klik materi. Ya. Nah, kemudian saya klik di sini materi 2. Ya. Materi 2. KD 3.2. Misalnya instalasi dan konfigurasi DHCP server. Ya. Berikut bagian deskripsi, silakan Bapak Ibu isi. Berikut materi KD 3.2 instalasi dan konfigurasi DHCP server. Silahkan dipelajari dengan baik. Nah, kalau tadi Bapak Ibu kita menambahkan di bagian sini, tambah file. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu baru ingin membuat materi, wah belum ada materinya nih, saya langsung saja buat di internet. Ya, di Google site misalnya ya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di sini. Jadi membuat dokumen itu langsung nanti diarahkan
ke dalam file format dokumen. Saya klik dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, akan tampil Google Dokumen seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan buat materinya di sini. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu ganti namanya, nama filenya apa. Misalnya materi KD 3.2 instalasi DHCP server. Oke. Nah, jadi bisa kita buat seperti mengetik di Word Bapak Ibu ya. Oke. Silakan buat materinya di sini. Ya. Oke. Nah, silakan nanti Bapak Ibu buat materinya ya. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Ini tidak perlu disimpan Bapak Ibu karena dia otomatis tersimpan sendiri. Oke, saya tutup. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Selanjutnya misalnya saya buat dalam bentuk file PowerPoint atau dalam bentuk file presentasi ya. Saya klik slide ini Bapak Ibu. Ya, kalau di Microsoft Word itu PowerPoint, kalau di Google itu adalah Google Slide ya. Oke. Misalnya tadi apa? Materi KD ya, KD 3.2 instalasi DHCP server. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dibuat PowerPoint-nya. Ya. Ini bisa kita ganti temanya Bapak Ibu ya. Tema ini. Oke, ini temanya. Klik saja di luar sini sembarang di tempat yang luar ini. Ini tema. Nah, kemudian cari tema yang ada di bagian sebelah. Oke. Ya. Nah, menambah slide pun sama, klik kanan, kemudian slide baru atau Ctrl M. Oke. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kan. Ya. Kemudian tidak perlu disimpan karena dia otomatis menyimpan ke dalam drive ya. Semua perubahan disimpan di drive. Oke. Saya tutup. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbentuk dalam bentuk spreadsheet silakan, berbentuk gambar silakan, berbentuk formulir juga boleh. Jadi Bapak Ibu buat formulir ini silakan, tidak masalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sama dengan yang tadi kita pilih topik, topiknya adalah materi. Oke, kemudian kelasnya kalau misalnya hanya satu kelas atau banyak kelas silakan dipilih semua. Kemudian siswanya pun sama, kalau misalnya siswanya orang-orang tertentu silakan dipilih. Kalau untuk semuanya silakan pilih semua siswa, ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau dijadwalkan materinya, contoh ya saya jadwalkan. Saya jadwalkan ini materi akan tampil nanti di pertemuan berikutnya, misalnya di minggu depan, ya. Berarti anggaplah nanti di hari Kamis depan. Oke. Pukul 8 pagi. Ya, baru kemudian kita klik jadwalkan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita perhatikan ya. Ini tadi kita langsung posting, ini dijadwalkan. Nah, perhatikan kondisinya, tetap dia akan tampil seperti ini. Tetapi nanti aktif pada saat Bapak Ibu sekalian sudah masuk di jadwalnya yang itu tanggal 28 minggu depan pas jam 8.00 ya. Nah, supaya rapi Bapak Ibu kita susun aja. Kita susun lagi ini ke atas ya. Oke. Kita susun. Ini untuk melihat materinya Bapak Ibu. Ya, materinya. Tinggal diklik-klik saja ini.
Nah, kemudian ini yang materi tadi yang belum aktif karena ini butuh butuh waktu ya penjadwalan ya tanggal 28. Oke, nah sekarang saya akan coba masuk untuk penugasan ya, satu dulu penugasan yang akan saya buat Bapak Ibu sekalian. Kita klik buat, kemudian ada tugas. Jadi ada tugas ini, ada tugas, ada tugas biasa, ada tugas kuis, ada pertanyaan. Oke. Ada ini bentuknya tugas biasa, misalnya pengumpulan makalah, misalnya siswa kita ditugaskan untuk membuat makalah atau mengerjakan misalnya dalam bentuk video tutorial misalnya. Ya. Jadi dia tidak dalam bentuk pertanyaan atau bisa juga dalam bentuk pertanyaan tetapi soal pertanyaannya itu kita upload dalam bentuk mungkin dalam bentuk file dokumen ya atau dalam bentuk file PowerPoint dan seterusnya atau dalam bentuk file PDF ya itu. Kalau tugas kuis ini dia dalam bentuk model formulir. Jadi kita buat dalam bentuk model formulir pertanyaannya. Kemudian ini pertanyaan ini adalah langsung di dalam classroom ini kita buat ya modelnya. Hanya ada dua, yaitu pertanyaan dalam bentuk jawaban pendek, ya. Kemudian kedua adalah opsi, choice ya, pilihan ganda. Nah, lanjut Bapak Ibu, saya masuk di tugas dulu. Nah, misalnya tugas 1 ya. Tugas 1 KD 3.1 instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini nama tugasnya. Terus di sini Bapak Ibu masukkan penjelasan tugasnya, deskripsinya apa. Misalnya, buatlah video tutorial instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan Linux Debian 10 ya. File video tersebut diupload di YouTube masing-masing. Kemudian link video itu dikumpulkan di penugasan ini. Oke. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya terkait dengan informasi videonya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasang durasi videonya misalnya paling panjang 30 menit, ya silakan dipasang juga di sini Bapak Ibu ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Nah, ini bentuk penugasan dalam bentuk video ya, video. Ini contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya membuat semacam makalah misalnya penugasan makalah silakan Bapak Ibu atau penugasan dalam bentuk karangan yang diketik di Microsoft Word misalnya atau di lembar depan di olah kata ya silakan misalnya dalam ukuran jumlah kata minimal sekian kata silakan Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kemudian kategori nilai ya kita kasih nilai misalnya masuk kategori penugasan. Kenapa sampai kemarin ada muncul kategori nilai ini Bapak Ibu? Karena kemarin di awal sudah kita membuat di bagian pengkategorian nilai di bagian pengaturan ya. Jadi kita buat kategori nilai. Jadi ini penugasan. Ya, kalau nggak salah kemarin ada persentasenya itu sebanyak berapa ya 50% kalau nggak salah di tutorial sebelumnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak ada ya berarti nggak perlu dimasukkan pengkategorian ya. Oke, saya masukkan saja karena masuk tugas jadi saya masuk sini pengkategorian 30. Selanjutnya Bapak Ibu poinnya saya pasang tetap sama 100 ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu, ini batas tenggat waktu, ini batas waktu. Ya, kalau saya langsung tugaskan, maka ini tidak ada batas waktu pengumpulannya. Kapanpun dikumpul boleh. Nah, tetapi kalau misalnya saya pasangkan waktu, misalnya waktu tugasnya hanya 1 minggu, berarti saya harus pasang Bapak Ibu. Ya, saya klik di sini, kemudian 1 minggu berarti tanggal 28. Ya kan? Nah, kemudian jam berapa batasnya? Kalau kita tidak pasang Bapak Ibu, otomatis nanti akan dibuat batas akhirnya adalah pengumpulannya tanggal 28 pukul 23:59. Seperti itu. Ya. Oke, saya pasang misalnya sampai pukul 16. Oke, saya batas pengumpulannya sebelum pertemuan minggu depan, berarti saya batasi tanggal bukan 28 ya, tapi tanggal 27 misalnya. Oke. Kemudian sini sampai pukul 16.00 jam 4 sore. Nah, kemudian topiknya tentu kita masukkan ke dalam bagian penugasan ya. Jadi jangan dicampur dengan materi lagi. Jadi karena ini adalah tugas, berarti kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam topik penugasan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan rubrik, nanti akan ada video tersendiri membahas tentang rubrik ini. Untuk video selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Oke, sama dengan tadi ini untuk kelasnya. Kalau misalnya penugasan ini untuk beberapa kelas langsung, itu silakan Bapak Ibu tinggal pilih saja kelas yang dimaksud. Kalau misalnya hanya satu saja ya, tinggal pilih satu kelas. Kemudian semua sama untuk siswa pun sama ya, semua siswa atau hanya beberapa orang siswa saja. Oke, saya pilih untuk semua siswa. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian sini sama, ada jadwalkan juga. Jadi kapan tugas ini ditampilkan atau diaktifkan di siswa. Ya, kita jadwalkan. Kalau kita mau jadwalkan, kalau misalnya mau langsung ditugaskan, silakan klik tugaskan. Ya. Sama dengan pada saat tadi di pengaturan materi Bapak Ibu. Oke, saya batalkan, kemudian saya klik tugaskan. Oke, saya belum tentukan rubrik Bapak Ibu ya. Tugaskan. Nah, kemudian setelah itu saya klik tetap tugaskan. Oke, sorry, saya dulu pilih dulu ya. Kategori nilainya saya masukkan di bagian penugasan. Oke, kemudian saya klik tugaskan. Oke. Nah, secara otomatis itu masuk di bagian sini. Ya, instalasi dan konfigurasi sistem. Ada penugasan. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan kembali dari mana tadi kategorinya, Bapak Ibu mengaturnya kemarin di bagian sini. Ya, pengaturan. Nah, kemudian ada kategori di bagian bawah ini. Kategori nilai. Kalau penugasan itu 40% bobotnya, UTS 30%, UAS 30%. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya coba tambahkan lagi satu tugas. Klik tugas biasa ini. Ya. Tugas 2. KD 3.2. Instalasi dan konfigurasi DHCP server ya. Oke. Nah, kemudian kita buat petunjuknya. Buatlah langkah dalam instalasi dan konfigurasi DHCP server. Ya. DHCP server. Di aplikasi pengolahan kata disertai dengan screenshot ya, screen capture ya, screen capture screen ya, dari instalasi dan konfigurasi tersebut. Nah, berarti nanti siswa nanti akan mengupload ya, file. Kalau tadi kan mengumpul link, ya. Nanti ini adalah mengupload file dalam bentuk file dokumen tugasnya, ya. Oke.
Nah, sama tadi perlakuannya kategori nilai penugasan, terus batas waktunya, eh, ya saya batasi juga sama sampai tanggal, ya sampai hari Senin saja ini, hari Senin. Oke, saya tidak batas waktunya, berarti 53 pukul 23 lewat 59 menit. Kemudian topiknya sama penugasan Bapak Ibu ya. Penugasan. Kemudian klik langsung tugaskan. Artinya ini langsung aktif. Oke. Saya tidak pakai jadwal. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Saya geser ke atas lagi. Seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan membuat penugasan lagi. Masih sama di sini, tetapi kita akan mengupload file ya. Misalnya tugas 3 KD 3.2 ya. Masih instalasi KD apa ya? Instalasi sistem 31 tadi ya. 32, oke, 32 saja. Instalasi dan konfigurasi DHCP server ya. Nah, tugasnya itu dalam bentuk file. Jadi ada file yang kita kirimkan Bapak Ibu. Oke. Apakah dalam bentuk soal-soal yang dalam bentuk file dokumen yang kita kirimkan atau dalam bentuk yang lain? Ya, misalnya eh, buatlah urutan langkah instalasi dan konfigurasi DHCP server dengan menggunakan file dokumen yang terlampir. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengupload, tambahkan file. Jadi misalnya Bapak Ibu ada dalam bentuk filenya, silakan masukkan di sini Bapak Ibu. Oke. Saya biasanya langsung buat saja. Ya, saya buat dalam bentuk dokumen. Oke. Nah, kemudian saya buka. Nah, saya kasih nama file di sini. Tugas 3 ya. KD 3.2. Instalasi DHCP server. Oke. Ya, buatlah urutan instalasi dan konfigurasi DHCP server di bawah ini. Ya. Nah, yang pertama adalah instalasi. Langkah instalasi. DHCP server. Oke. Yang kedua, langkah konfigurasi DHCP server. Nah, nanti siswa akan mengisi langkah-langkah ini. Ya, satu misalnya apa? Satu misalnya apa? Satu ya. Bentar. Oke, 1, 2, nanti siswa yang akan mengisi 3,
4, 5, 6 DST. Oke. Nanti mereka yang mengisi. Selanjutnya sama dengan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, DST. Nah, jadi nanti Bapak Ibu siswa akan mengisi di bagian sini. Ya. Oke. Bisa juga nanti dipasangkan di bagian atas sini misalnya nama siswa ya. Nama siswa, kemudian NISN. Ya. Kemudian kelas. Oke. Nah. Kemudian di bagian bawah sini bisa kita gambarkan di bagian C ya. Apa nih? Oke, bagian C, anggaplah bagian C. Bisa nggak ini? Oh, A lagi dia. C, C, C. Ya, misalnya buatlah apa ya? Langkah-langkah kemudian capture ya. Hasil capture langkah capture instalasi ya, instalasi dan konfigurasi DHCP server. Nah, nanti siswa masukkan fotonya ya, foto 1, 2, 3 yang saya bawa. Ya. Nah, anggaplah selesai Bapak Ibu ya ini. Jadi tidak usah disimpan, ini otomatis akan tersimpan Bapak Ibu, tinggal kita close saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau modelnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, jadi nanti siswa itu mengumpulnya. Jadi kalau misalnya siswa dapat melihat file, hanya dilihat saja Bapak Ibu, dia tidak bisa mengedit, ya, tidak bisa mengumpulkan. Nah, kemudian kalau kita pilih siswa dapat mengedit file, berarti nanti siswa tadi berkolaborasi mengisi satu file ini. Jadi semua siswa itu mengisi satu file tadi ini. Jadi semua siswa, anggaplah siswa kita ada 40 apa ya, ada 36 siswa dalam satu kelas itu, maka nanti akan semuanya mengisi dalam satu file ini. Itu maksudnya siswa dapat mengedit file. Nah, kemudian yang terakhir paling bawah adalah buat salinan untuk setiap siswa. Jadi nanti siswa akan mengisi semua file yang ada. Jadi mereka nanti akan mendapatkan file yang berbeda itu. Jadi masing-masing siswa nanti akan mendapatkan file. Ya, mendapatkan file ini yang tadi. Ya, sehingga nanti tinggal mereka masukkan namanya masing-masing, kelasnya dengan jenisnya. Oke, seperti itu. Nah, saya coba memilih yang ini ya, yang paling terakhir ini. Karena ini agak bagus karena masing-masing nanti kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa. Tapi kadang juga kita membutuhkan, misalnya siswa dapat mengedit file, artinya dalam satu file ini semua siswa memberikan ide-idenya dalam satu file. Ya, misalnya dalam bentuk file PowerPoint misalnya kita tentukan. Jadi karena siswa kita misalnya ada 30 atau ya dalam bentuk file Word juga sih ada 36 orang, maka nanti misalnya sudah kita tentukan halaman 1 yang ada di urutan nomor 1, absennya nomor 1, halaman kedua silakan diisi sampai ke bawah. Ya. Jadi dalam satu file mereka kumpulkan. Nah, oke, kemudian kalau hanya melihat Bapak Ibu, jadi ini hanya sebagai rujukan saja, sebagai rujukan dalam membuat soal. Ya, membuat jawaban kalau dia dalam bentuk melihat. Nah, sekarang karena tadi ini dalam bentuk lembar kerja atau LKS ya. Nah, itu kita pilih yang siswa, buat salinan untuk setiap siswa. Dan nanti siswa masing-masing akan mengisi sesuai dengan nama mereka sendiri. Jadi nanti akan terkumpul berdasarkan per siswa. Jadi kalau misalnya 36 siswa, maka nanti file dokumen ini terkumpul ke kita sebanyak 36 juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kategori penilaian sama masih penugasan. Ya, untuk ditujukan ini silakan kalau misalnya dipilih banyak, kemudian siswa juga sama. Seperti penjelasan saya sebelumnya, nilai tertinggi juga 100 poin. Batas waktu misalnya
saya tidak tentukan, langsung saja. Atau saya tentukan ya, misalnya nanti batas waktu pengumpulannya adalah tanggal sampai hari Sabtu. Oke, pukul 23:59. Oke. Nah, kemudian topiknya adalah penugasan karena kita masih di penugasan. Oke, rubrik nanti ada sesi tersendiri akan saya bahas ya, video sendiri. Oke, saya kira Bapak Ibu langsung saja, saya tidak jadwalkan tapi langsung tugaskan langsung ya. Sorry, saya jadwalkan, saya kasih contoh untuk jadwalkan untuk tugas. Sama Bapak Ibu, jadwalkan tugas. Tadi karena kita akan kumpul tanggal 23, berarti tugas ini mungkin akan kita munculkan sekarang tanggal 20. Mungkin besok ya, besok jam 8 kita tampilkan. Oke, langsung saja jadwalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Nah, di bagian penugasan ini sudah ada tugas 3, tapi dia masih buram, artinya dia belum aktif. Ya, nanti tanggal besok, tanggal 21, kemudian bulan jam 8 itu baru bisa aktif. Oke, kita geser ke paling bawah supaya berurut. Nah, seperti ini. Ya. Nah, saya kira Bapak Ibu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di bagian depan. Nah, Bapak Ibu setiap kali mengirim tugas, apapun di bagian sini kita ketik itu akan muncul di bagian sini. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa memasang pengumuman di sini. Silakan kerjakan tugas yang telah diberikan di bagian tugas kelas, itu boleh. Ya, pengumumannya ya silakan mengerjakan tugas. Silakan membaca ya. Silakan mempelajari materi. Silakan mempelajari materi. Pelajaran kita di bagian materi di menu tugas kelas. Kemudian selanjutnya kerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke. Nah, jika ada yang tidak dipahami terkait materi dan tugas tersebut, silakan memberikan komentar di bagian bawah materi atau tugas. Oke, posting. Nah, jadi nanti informasi ini akan sampai juga ke siswa kita. Jadi di sini di bagian forum kembali lagi bahwa ini tempat kita membuat pengumuman atau sebagai tempat forum diskusi atau untuk mengecek siswa kita. Ya, saya kira Bapak Ibu demikian materi kita pada sesi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi ketiga. Kita akan membahas terkait dengan rubrik penilaian. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.